olahraga ya. Untuk undian cabur badminton ya sebenarnya dengan Olimpik ini dilaksanakan kemarin ya hari Jumat, cuman karena ya ini BWF Katro dimana untuk resto Olimpik mereka salah hitung. Jadi mau nggak mau mereka ngelolosin pasangan Prancis. Jadi Prancis punya 2 pasangan, padahal Perancis ini memiliki pasangan yang rankingnya di bawah 10 besar ya, di 8 besar ya, jadi harusnya mereka cuma bisa lolosin 1 wakil. Jadi ada satu grup yang berisi 5 untuk ganda putra. Ya, kita mulai dari sektor ganda campuran, di mana ya Indonesia tergabung di grup A bersama Si Wei Yachong, Kim Won Ho, Jung Naeun, Tom Jikwel, Delvin Deru. Ya, Indonesia dengan 1 wakilnya yaitu Rinov kita, gue bilang peluang kita berat, di atas kertas kita berat. Jangankan lolos sebagai juara grup ya, kita lolos sebagai runner up pun gue bilang susah. Kenapa? Yang pertama, ya mungkin secara head to head kita lawan Jikwel Delru ini unggul, tapi ketika melawan Korea susah. Dan gue bilang Indonesia untuk ganda campuran ya ini akan susah untuk lolos dari grup A. Lalu dari ganda putri Indonesia tergabung di grup A. Apri City ini kita tergabung di grup neraka ya, kalau dibilangnya grup neraka di atas kertas, tapi kita punya peluang justru di ganda putri. Kenapa? Karena selain Chen Qing Chia Yifan, baik Mayu Wakana dan Perlitina ini nggak konsisten selama tahun ini. Jadi apalagi untuk Mayu Wakana ya, selepas mereka comeback justru mereka belum balik ke perform terbaiknya, jadi harusnya ini bisa dimanfaatkan. Lalu dari tunggal putri kita lolosin Grego, grup G ini grup yang cukup mudah ya, grup G ini dengan pemain Ukraina Polina Buhrova dan pemain Ceko Teresa Subatsikova. Ini gue bilang peluang ini kan cuma diambil 1 ya, harusnya Grego ini nggak perlu payah untuk di grup D. Lalu main singles kita lolosin 2, Jojo dengan Ginting. Ya, Ginting ini tergabung di grup yang ini kan cuma lolosin 1 ya, ini kalau gue bilang agak tricky ya, dimana Ginting satu grup sama Popov, Toma Junior Popov. Walaupun Ginting lebih diunggulkan, cuman gue bilang ini Popov nggak bisa dianggap remeh karena tahun ini dia udah bisa ngalahin Axelsen, dan kebiasaan pemain barat adalah dia punya banyak jam terbang yang bagus, maka dia akan menerapkannya di pertandingan, dan ini kalau gue bilang cukup tricky. Lalu Jonathan satu grup dengan Lakshya Sen, Kevin Gordon dan Julian Karagi. Ya, ini kalau kita lihat ya, Kevin Gordon harusnya udah lewat masanya, sedangkan ini yang agak tricky, Lakshya Sen. Ini pemain India yang kalau gue bilang pemain tipikalnya mirip Ginting ya, mainnya cepat, banyak smash. Dan Jonathan juga kalau gue bilang selama tahun ini ya, walaupun dia kemarin sampai Thomas Cup cukup bagus, tapi penyakitnya dia adalah ketika dia lama nggak diberikan kayak turnamen ini, dia feelingnya sekali lama. Jadi gue bilang ini bahaya di grup L. Lalu dari men's double, nah ini dimana kita miris ya, cuman ngelolosin 1 wakil. Grup C, Ranki Reddy-Setty, Lukas Ronan Labar. Nah ini dia yang gue bilang pasangan Prancis yang satu ini yang harus lewat jalur giveaway dan Marfus Marvin Seidel. Grup C bukan grup yang mudah untuk Fajarian, apalagi kita segrup India, Ranki Reddy-Setty dan Marfus Seidel. Nah pasangan Jerman ini kalau gue bilang juga cukup lumayan ya di atas kertas. Nah justru yang agak berat ini grup D ya, grup D 5 wakil, di mana 1 wakil dari Amerika, Vincent Q. Joshwayen. Ini kalau gue bilang ini kasihan ya di grup D. Kim Astrup Anderskarp dari Denmark masuk grup D. Liu O juga masuk di sini. Wang Qilin Liang, walaupun secara performa nggak sebagus 4 tahun lalu, tapi mereka patut diwaspadai juga, apalagi Olimpik different cake. Hoki Kobayashi ini juga sama. Ini gue bilang grup D ini finalnya kepagian karena 4 ganda bagus masuk grup ini semuanya akibat katronya BWF. Oke.